Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hukuk al-Musallin, hak-hak orang yang sholat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah, di antara hak orang yang sholat itu disebutkan di dalam kitab ini adalah tidak terganggu dengan obrolan ya, atau pertanyaan sesama makmum, sehingga obrolan atau saling bertanya satu sama lain itu mengganggu kekhusyuan ya, orang-orang yang sedang beribadah di masjid. Oleh karenanya bertanya, ngobrol di masjid itu tidak boleh ya, jika mengganggu orang yang sedang sholat ya, orang yang sedang berzikir, orang yang sedang iktikaf misalnya. Nah, tetapi sayang ini terjadi ya di sebagian masjid kaum muslimin, dilakukan oleh sebagian orang. Jadi setelah selesai sholat mereka ya, ngobrol. Terutama misalnya di sini sebutkan setelah selesai sholat Jumat atau di bulan Ramadan gitu ya, mereka saling bertanya satu sama lain, nah, dan ngobrol. Akhirnya orang-orang yang masih beribadah terganggu gitu ya. Kalau sholat Jumat berarti orang yang sedang sholat ba'diyah Jumat terganggu dengan obrolan sebagian makmum dengan sebagian yang lain. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan aslus su'al muharramun fil masjid ya. Hukum asal bertanya di dalam masjid itu haram. Bahkan ya, wa kharijal masjid, termasuk di luar masjid, illa li daruratin, kecuali ada yang penting kita bisa bertanya. Nah, lalu fa in kana bihi darurah wa sa'ala fil masjid wa lam yu'dhi ahadan, apabila dia ada kepentingan lalu bertanya di dalam masjid dan tidak menyakiti siapapun, tidak mengganggu siapapun, dan wala yukadzibu fi ma yarwihi, dan dia tidak berbohong gitu ya, dari yang dia sampaikan itu, dan wala yajharu jahran yadurrun nas, dan obrolannya atau pertanyaan dia kepada makmum yang lain itu tidak dikeraskan yang bisa mengganggu orang lain, maka boleh ya. Misal ada makmum bertanya kepada khatib, itu boleh. Ayas ala wal khatibu yakhtub aw wahum yasma'una ilman yusgiluhum bihi wa nahwa dzalika jaza. Atau misalnya ya, ketika mereka mendengarkan ilmu, sibuk ya dengan ilmu, mendengarkan ilmu lalu bertanya selama tidak mengganggu yang lain, maka itu dibolehkan ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi bertanya kepada khatib itu boleh ya. Khatib Jumat, bahkan khatib Jumat sekalipun, itu dibolehkan kalau memang pertanyaannya itu penting. Dalam hadis Nabi memang ada hadis yang berbunyi idza qala
li sahibika ansit wal khatibu yakhtub faqad lagauta. Kalau kamu kalau jika ada orang berkata kepada temannya ansit, diam kamu, wal khatibu yakhtub, sementara khatib sedang menyampaikan khutbah, faqad lagauta, maka sungguh kamu sudah melakukan tindakan yang sia-sia, bahkan bisa menghapuskan pahala keutamaan Jumat. Nah, nggak boleh bilang diem gitu aja, nggak boleh ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Tetapi ada ya hal-hal yang berdasarkan dalil boleh makmum berbicara ketika khatib sedang khutbah Jumat bahkan sekalipun. Satu, saat dia bertanya kepada khatib, sebagaimana dulu ada seseorang waktu Rasul sedang berkhutbah ya, di atas mimbar pada hari Jumat, ada salah seorang sahabat ya, meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa agar Allah turunkan hujan, karena saat itu ya kemarau panjang sehingga ya air sulit, bahan makanan menipis ya. Akhirnya saat Nabi sedang khutbah, ya Rasulullah, ud'ullah lana an yugisana. Duhai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kita supaya Allah turunkan hujan kepada kita. Nah, Rasul langsung merespon. Ketika mendengar ada permintaan dari salah seorang jamaah, Rasul langsung angkat kedua tangannya, madda yadaihi summa qal agisna agisna agisna. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Allah turunkanlah hujan kepada kami. 3 kali Rasul mengucapkan doa itu, merespon permintaan jamaah. Waktu itu baru sedang khutbah Jumat. Nah, itu dalilnya. Sehingga dan bahkan nanti di riwayat yang lain ada orang bertanya, ya Rasulullah, duha Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Nah, itu waktu Rasulullah sedang khutbah. Nah, lalu dijawab oleh Nabi SAW, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Nah, itu yang penting disiapkan. Soal kapan hari kiamat itu nggak tahu, Rasul pun tidak tahu. Yang terpenting adalah apa yang sudah kita siapkan saat kita ya nanti akan menghadapi hari kiamat. Seperti sekarang nih, ibu-ibu, bapak-bapak ya, banyak orang ribut negeri Arab kembali subur, hijau. Itu kan setelah musim dingin turun hujan, lagi turun salju pula ya. Jadi pemandangan di Saudi itu sekarang indah ya, hijau. Nah, ada banyak orang lalu ya nge-share, memang betul dari hadis Nabi SAW mengatakan, jadi kalau negeri Arab sudah kembali subur, tidak akan terjadi kiamat kecuali kalau negeri Arab kembali subur. Lalu orang sibuk ya, padahal itu betul ya, itu hadis Nabi yang sahih, dan itu menunjukkan bahwa negeri Arab itu dulu memang subur, dulu subur terus gersang, nanti akan kembali subur. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah ketika kita melihat fenomena seperti itu, lalu apa yang udah kita siapkan, apa yang kita siapkan? Kan itu. Jangan sibuk membahas kiamat sudah dekatnya, tetapi sibukkanlah diri kita untuk menyiapkan saat kiamat tiba, kita sudah apa yang sudah kita siapkan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi dulu pernah ditanya Rasulullah waktu khutbah, dan Rasul jawab. Maka boleh kita bertanya kepada khotib yang sedang khutbah, itu boleh. Walaupun barangkali Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama, pernah nggak melihat ada fenomena begitu? Waktu khotib sedang khutbah tiba-tiba, maaf Pak Khotib, saya mau tanya gitu. Belum pernah ya? Nah, itu sebenarnya boleh gitu. Boleh. Dibolehkan. Tidak dilarang ya. Iya. Itu kalau pertanyaan penting. Tapi kalau pertanyaan nggak penting, kadang-kadang
Pak Nasir nanya nggak penting, nah itu nggak boleh kalau nggak penting. Ya. Jadi pertanyaan itu harus penting. Ya. Nah ini ya Bu sekalian. Nah, kalau nggak penting asal muni gitu ya. Apalagi dalam rangka ya. Nah, itu ya. Jadi kalau memang penting, ingin paham, bisa saja ya. Seorang makmum waktu khatib menyampaikan khutbahnya pada hari Jumat bertanya boleh. Atau mengingatkan. Bisa. Apa? Ya, karena antum telat tadi kan, itu udah kita bahas. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya. Nah, baik, itu ya Bapak Ibu dan sekalian, ada beberapa dalil yang menunjukkan kebolehan seorang makmum bertanya kepada khatib jika itu penting. Atau makmum boleh saja berbicara pada hari Jumat ketika khatib sedang khutbah jika dia ditanya oleh kebalikannya, ditanya oleh imam. Tadi kan nanya kepada khatib, ini khatib yang tanya. Misalnya Pak Nasir, kok telat gitu ya, misalnya. Ya, dari mana? Itu bisa, itu khatib tanya. Ya. Dulu Rasulullah bertanya kepada Sulaik al-Ghotofani. Ya. Waktu itu Sulaik datang ke masjid tiba-tiba langsung duduk. Ya. Oleh Nabi ditanya, hal Sulaik, kamu sudah sholat belum? Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Kata Sulaik al-Ghotofani, belum ya Rasulullah. Kum, kata Rasul, kalau gitu kamu bangun, summa sholli raka'ataini khafifatain. Kemudian sholatlah kamu 2 rakaat yang ringan. Itu ditanya oleh Nabi dan Sulaik menjawab. Nah, itu boleh. Itu tidak membatalkan keutamaan Jumat kita. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, yaitu kembali ke pembahasan kita. Jadi masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk sholat, tilawah Quran, untuk zikir, i'tikaf, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dan hal-hal lain yang bermanfaat kepada kaum muslimin. Ya. Maka tidak boleh masjid itu digunakan untuk sesuatu di luar itu. Maka tadi ngobrol urusan dunia gitu ya, yang bisa mengganggu orang yang sedang berzikir, orang yang sedang sholat, orang yang sedang baca Quran misalnya, itu tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Kecuali tadi pertanyaan-pertanyaan yang terjadi antara makmum dengan yang lainnya, dengan makmum yang lain, karena memang itu darurat, dibutuhkan itu. Tapi jika tidak, maka sebaiknya tidak ngobrol di dalam masjid karena bisa mengganggu orang yang sedang beribadah. Kecuali kalau kita yakin di dalam masjid tidak ada orang yang sedang i'tikaf, tidak ada yang sedang zikir, nggak ada, kecuali mungkin kita bertiga atau berempat, lalu kita ngobrol, itu mungkin bisa saja. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, atau tadi ada kepentingan. Dulu pernah terjadi, ya, Bapak Ibu dan sekalian, Rasulullah SAW bertanya di masjid, hal minkum ahadun at'amal yawma miskinan? Apakah ada salah seorang di antara kalian pada hari ini memberi makan orang miskin? Nah, itu kan pertanyaan disampaikan oleh Nabi di dalam masjid. Nah, waktu itu Abu Bakar bilang, faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, dakhaltul masjidah. Aku waktu itu masuk masjid, fa idza ana bisailin yas'al. Tiba-tiba ada seorang pengemis meminta sesuatu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fawajadtu kisrata khubzin min awfiya di Abdurrahman. Lalu aku mendapatkan ada sepotong roti di tangan anaknya Abu Bakar, yaitu Abdurrahman. Fa akhadtuha minhu, lalu aku ambil sepotong roti itu dari anakku Abdurrahman, pada fa'tuha ilaihi, lalu aku berikan sepotong roti itu kepada si pengemis tadi. Nah, hadis akhrajahu Muslim dalam kitab sahihnya, juga Imam An-Nasai dalam kitab sunannya, dari Abu Hazim Salman al-Asja'i dan yang lainnya. Ini hadis ya, dalil
bahwa bertanya di dalam masjid seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat, dan itu ada manfaatnya pentingnya. Tadi pertanyaannya, hal minkum ahadun at'amal yauma miskinan. Nah, itu. Lalu Abu Bakar langsung merespon dengan cara langsung memberi seorang pengemis yang meminta-minta kepada beliau. Yaitu ya, di antara hak orang-orang yang sholat itu tidak diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan kita, ya, dengan sesama makmum gitu ya. Nah, kalau tidur mengganggu atau tidak? Kecuali kalau ngorok tidurnya. Nah, kalau tidurnya ngorok keras itu tentu mengganggu ya. Nah, maka gimana itu? Ya kalau capek udah mendingan langsung pulang aja gitu ya. Lelah capek sekali Bapak Ibu kita di masjid sholat, udah zikir sebentar sholat, zikir sebentar lalu kemudian pulang ya, tidur di rumah. Baik. Kemudian yang juga tidak boleh dilakukan di masjid dalam rangka untuk menghormati hak orang-orang sholat ada apa? Mengumumkan barang hilang dan berjual beli ya, transaksi jual beli di dalam masjid itu dilarang karena akan mengganggu ya orang lain yang ada di masjid itu, hak-hak orang yang sholat. Nah, dan ini sudah diterangkan oleh Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man sami'a rajulan yansudu dolatan fil masjidi falyakul la raddahallahu alaika. Barang siapa orang yang mendengar seseorang mengumumkan ya, barang hilang di dalam masjid, falyakul, maka ucapkan kepada dia, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lihada, karena sesungguhnya masjid itu dibangun tidak untuk mengumumkan barang hilang. Itu apa? Yang meninggal, pengumuman yang meninggal. Nah, Banyak sekali sering. iya. Lalu bagaimana dengan pengumuman tentang meninggalnya seseorang ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu terjadi kan di banyak masjid. Nah, maka Bapak Ibu perlu diperhatikan tadi, ada enggak orang lain yang sedang beribadah di masjid? Nah, kalau ada, maka tunggu sampai kosong orang baru diumumkan, gitu. Tahan dulu. Iya, nanti kalau masih ada orang sedang zikir, sedang baca Quran, kok kita ngumumin, pasti terganggu itu. Terganggu atau tidak? Terganggu. Pasti terganggu. Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara kita diamanahi ya untuk memberitahu, mengumumkan kepada kaum muslimin, kepada masyarakat tentang wafatnya seseorang di masjid, yang biasa lakukan di masjid kan, itu tunggu sampai di masjid itu nggak ada orang, karena memang mengumumkan kematian seseorang itu dianjurkan ya, dianjurkan berdasarkan syara ya, ketentuan syariat. Tujuannya apa? Agar banyak orang ya datang takziah, mendoakan, menyolatkan, kan tujuannya itu. Nah, walaupun nanti ada hadis larangan dari Nabi ya sallallahu, Nabi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin na'yal jahiliyah ya. Rasul sallallahu melarang kita mengumumkan kematian. An-na'yu itu mengumumkan kematian. Na'yul jahiliyah, mengumumkan kematian seperti yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Nah, yang dimaksud Bapak Ibu, mengumumkan kematian yang dilarang itu adalah mengumumkan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mereka memuji-muji ya, si mayit yang udah mati itu, dipuji-puji dengan pujian-pujian yang sebenarnya faktanya tidak demikian. Nah, itu yang dilarang ya, memuji-muji si mayit padahal faktanya tidak demikian. Jadi diumumkan, oh, dia ini orang baik, dia sudah meninggal dunia, dia sholatnya rajin, jamaah 5 waktu. Nah, padahal nggak pernah ke masjid kecuali Jumat misalnya. Nah, yang itu yang dilarang. Tapi kalau an-na'yu, mengumumkan kematian dalam rangka untuk ya, mendorong orang-orang datang takziah dan menyolatkan si mayit sesama kaum muslimin, tentu saja itu mustahab. Yaitu Pak Mitro ya. Jadi kalau mau diumumkan di masjid, tunggu
sampai orang sudah keluar semua, tidak ada yang ibadah, ya, tidak ada yang baca Quran atau sholat atau i'tikaf misalnya, yaitu. Dan di masjid Haram itu selalu tidak main Ya. Itu ajakan untuk sholat jenazah. Kan sholatlah kalian kan. Bukan, itu ajakan ya, seruan untuk sholat jenazah itu. Nah ini sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah itu dianjurkan tentu saja ya, karena hak ya seorang muslim itu ketika meninggal dunia ya kita bertakziah dan menyolatkannya gitu. Nah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram hampir setiap sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Biasanya imam menyampaikan ya, atau kalau enggak imam ya mubaligh itu ya, menyampaikan untuk ngajak sholat jenazah. Jenazahnya ada itu, ada jenazahnya. Yaitu. Baik, kita kembali jadi mengumumkan barang hilang. Ya, kata Nabi, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masjida lam tubna lihaza. Apabila ya, salah seorang di antara kalian mendengar seseorang mengumumkan barang hilangnya di dalam masjid, katakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu. Ya, itu. Bahkan ada sebagian ulama kalau perlu ya dengan suara keras gitu, biar dia dengar, semoga Allah tidak kembalikan barang hilang. Sebagai peringatan. Nah, gitu. Karena apa? Fa innal masajida lam tubna lihaja. Karena masjid-masjid itu dibangun tidak untuk mengumumkan barang hilang. Nah, kalau di sini konteksnya jelas. Waktu itu ya ada banyak orang ya. Kan berarti kan tadi kan jelas. Man sami'a rajulan yansudu dolatan fil masjidi. Barang siapa orang mendengar seseorang mengumumkan barang hilangnya di masjid. Berarti kan ada orang lain tuh. Nah, ada orang lain. Itu karena apa? Masjid tidak dibangun untuk mengumumkan barang hilang. Walaupun sebenarnya mengumumkan kematian juga bisa kena ini. Sesungguhnya masjid dibangun tidak untuk mengumumkan kematian. Sebenarnya sama aja. Terus piye kan gitu? Gimana caranya? Karena kan, tapi ilahnya alasan tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid mengganggu orang yang sedang sholat itu. Nah, intinya tadi menghormati hak-hak orang yang sholat ketika masih ada orang-orang itu sedang beribadah, yaitu yang tidak boleh. Kalau nggak ada orang kan nggak mungkin. Siapa yang menemukan kunci motor saya? Siapa yang menemukan? Nggak ada orang di masjid. Mungkin nggak orang ngomong begitu? Mungkinkah orang bertanya di masjid, siapa yang menemukan kunci motor saya? Sementara nggak ada orang di masjid. Mungkin nggak orang melakukan hal itu? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti masih ada orang. Nah itu nggak boleh gitu. Yaitu. Jadi kalau Pak Sugeng tadi tanya, meskipun tidak ada orang, karena itu nggak mungkin terjadi kalau nggak ada orang. Orang mengumumkan barang hilangnya tidak mungkin terjadi. Nah lalu dibalik, gimana kalau mengumumkan barang temuan? Siapa yang merasa kehilangan kunci motor gitu? Itu gimana? Nah, sama saja mengganggu. Terus gimana caranya? Caranya Bapak Ibu, kalau ada barang hilang ditemukan oleh takmir atau siapapun, taruh di luar masjid di teras, lalu ada alat khusus. Ya, tempat khusus. Kalau ada barang hilang ditaruh di situ sehingga ketika jamaah yang kehilangan, oh, barang saya ada di sini. Gitu. Nah, lemari kaca. Nah, fasilitas itu yang jarang kan dimiliki oleh masjid kan. Kecuali beberapa masjid ada. Itu supaya apa? Supaya tadi kita tidak mengumumkan barang temuan di dalam masjid sementara orang-orang sedang
ibadah ya, sedang zikir. Kan ada tuh kadang-kadang hari Jumatnya di masjid-masjid besar ada kunci motor ketinggalan atau barang lain lah ketinggalan, lalu diumumkan, jamaah sekalian siapa yang merasa kehilangan kunci silakan menemui takmir, kan gitu. Itu enggak begitu. Apalagi jelas banyak orang di situ. Mungkin mereka ada yang sedang berdoa, sedang zikir dan lain sebagainya, sedang baca Quran. Maka udah ketemu kunci, ada semacam etalase dari kaca itu, taruh di situ. Nanti kalau ada orang merasa kehilangan, oh barang saya ada di sini. Nah itu. Jadi tidak diumumkan. Jadi itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Termasuk jualan. Berjual beli di dalam masjid itu juga sama. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi," apabila kalian melihat ada orang menjual atau membeli di dalam masjid, faqulu, maka katakanlah, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan jualanmu. Ya itu. Doakan dengan keburukan, semoga Allah tidak menguntungkan jualanmu. Itu sampaikan secara jelas ya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bapak sekalian. Jadi kalau ada orang ngumumin barang hilang, siapa yang menemukan HP saya? HP saya iPhone hilangnya di masjid. Nah itu bilang, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu kepadamu. Gitu. Kalau jualan, semoga Allah tidak menguntungkan. La arbahallahu tijaratak. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim wal Baihaqi. Dan ini kata Imam Al-Hakim hadisnya sahih ala syarti Muslimnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi sayang di sebagian masjid ya ada orang jualan. Nah, yang dilarang itu jualan di ruang utama masjid. Tapi kalau di teras masjid, itu boleh selama memang di teras masjid itu tidak ada orang yang sedang zikir atau sholat atau baca Quran. Hari-hari biasa kan teras nggak dipakai sholat kan, kecuali Jumat. Nah, kalau Jumat mungkin jangan gitu. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang juga bisa mengganggu kehusuan orang yang sedang ibadah di masjid. Jadi di antara hak mereka adalah apa? Kita tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Ini kita sudah bahas juga dalam kitab ya, sifat sholat Nabi. Nah ini karena kalau kita lewat di depan orang yang sholat, itu bisa mengganggu jelas. Bahkan ancamannya ya ngeri gitu. Nabi SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli maza alaihi." Seandainya orang yang berjalan di depan orang sholat itu tahu dosa apa yang akan dia tanggung, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadaihi. Niscaya dia berhenti selama 40 itu lebih baik baginya daripada dia berjalan di depan orang yang sholat. Qala Abu Nadr berkata, la adri, si perawi hadis ini mengatakan, aku tidak tahu aqala arba'ina yauman au syahran au sanah. Waktu itu saya enggak tahu. Rasul bilang lebih baik dia berhenti 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tapi nanti ada dalam riwayat yang lain ya arba'ina kharifan, 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada dia berjalan di depan orang yang sedang sholat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, maka kata Ibnu Rajab, Bapak Ibu, beliau mengatakan hadis ini dalilun ala tahrimil mururi baina yaday al-musalli sawa'un kana ya, yusalli ila sutratin am lam yakun. Hadis ini menunjukkan bahwa haram hukumnya berjalan di depan orang sholat, sama saja apakah ya orang yang sholat itu pakai sutroh atau tidak pakai sutroh, itu haram. Misalnya ada orang sholat di sini, dia punya sutroh atau tidak, kita haram lewat di depannya. Itu kata Ibnu Rajab. Ya jelas sutroh penting bagi kita yang sholat, kita usahakan pakai sutroh. Nah bagi kita yang mau berjalan, jangan lewat depan orang sholat. Baik dia pakai sutroh maupun dia tidak pakai
sutroh. Walaupun kalau pakai sutroh kita lewat di depannya, tapi di depan sutroh maksudnya itu tidak layadur ya, tidak membahayakan, hanya itu kurang menghormati hak orang yang sedang sholat. Misalnya ya ini sutroh katakan, saya sholat. Sebenarnya kalau ada orang berjalan di depan sutroh layadur, tidak berbahaya bagi si orang yang lewat itu, karena yang nggak boleh kan melewati antara orang sholat dengan sutrohnya. Tapi hak orang yang sholat tadi sedikit terganggu karena ada orang lewat di depannya. Nah itu yang dimaksud perkataan Ibnu Rajab ya, sawaun kana yusolli ila sutratin amlam yakun. Bahkan Al-Imam Asy-Syaukani beliau menganggap itu adalah dosa besar berjalan di depan orang yang sedang sholat itu. Apalagi dia berjalan antara orang yang sholat dengan sutrohnya, berdasarkan hadis di atas tadi. Itu kata Imam Asy-Syaukani minal kabair, haitsu qala, di mana beliau mengatakan wal hadis yadullu alal murur ala annal murura baina yaday al musalli minal kabair al mujibah linnar. Hadis ini menunjukkan bahwa berjalan di depan orang yang sholat itu adalah dosa besar yang mewajibkan pelakunya masuk neraka ya. Wa zahiruhu adamu al-firqa al-farq, dan zahir hadis ini menunjukkan tidak ada perbedaan ya, adamul farqi baina sholatil fardhah wan nafilah, antara sholat wajib dengan sholat sunnah sama, kita nggak boleh lewat. Nah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian ya, jadi haram. Nah lalu apakah keharaman berjalan di depan orang yang sholat termasuk di depan makmum? Nah, itu pertanyaannya. Menurut saya Ibnu Al-Utsaimin, hadis di atas menunjukkan ya, la farqa bainal imami wal munfaridi wal ma'mum. Tidak ada perbedaan kita berjalan di depan imam atau di depan orang yang sholat sendirian, atau bahkan termasuk di depan makmum, orang yang jadi makmum. Kita dilarang berjalan melewati mereka. Alasannya apa? Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, wa dzalika li'annahu mutlaq. Karena larangan itu bersifat mutlak. Nabi mengatakan ya, lau ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli maja alaih. Nah, di sini kata al-musalli, Rasul tidak mengatakan imam to atau salat munfarid to. Nah, sementara makmum boleh, nggak ada. Pokoknya orang sholat, baik dia imam, sholat sendiri maupun makmum, itu kita nggak boleh lewat di depan mereka. Memang ada hadis yang mengecualikan, yaitu hadis tentang berjalannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma baina yaday al-musallin, di hadapan orang-orang yang sedang sholat, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi makmum di belakang Nabi waktu Rasul waktu itu ada di Mina sedang melakukan haji wada. Itu memang ada pengecualian. Abdullah bin Abbas tidak ditegur oleh Nabi, juga tidak ditegur oleh para sahabat yang lain. Nah itu menunjukkan kalau melewati makmum tidak ada masalah. Nah tidak ada masalah kapan? Ketika ada kebutuhan. Tapi kalau enggak ada kebutuhan, ya misalnya apa ada kebutuhan itu, kita lewat depan para makmum, mau wudu kita batal, itu gak ada masalah. Tapi kalau sengaja jalan sana jalan sini sambil telepon, kamu kok jalan-jalan, kan nggak apa-apa katanya kalau depan makmum ya. Nah itu enggak, karena nggak ada kebutuhan ya. Tapi kalau emang ada kebutuhan, itu dibolehkan. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jelas ya. Jadi sebenarnya berjalan di depan makmum pun tidak boleh. Terakhir ya, di antara hak yang perlu diperhatikan yang dimiliki oleh para makmum adalah apa? Tidak diganggu dengan ya, suara tadi udah di awal. Dengan melangkahi pundak-pundak mereka ketika mereka sudah duduk. Itu tidak boleh, karena tadi bisa ya mengganggu
orang-orang yang sholat ya, hak-hak mereka terganggu, hak mereka untuk bisa tenang dan khusyuk itu terganggu. Karena berjalan melewati pundak-pundak orang yang sedang zikir, ya, duduk menunggu waktu sholat misalnya, itu jelas sangat mengganggu. Nah, walaupun dalam rangka kita untuk mengisi sop yang kosong, barangkali di depan ada sop yang kosong, itu sebaiknya jangan melangkahi kecuali imam untuk sampai ke mimbar misalnya. Itu lain kalau imam. Tapi makmum biasa, kalau memang udah rapat gitu sop, dan misalnya kita melihat ada celah itu satu bisa deh kayaknya. Nah, itu jangan. Karena apa? Kalau kita melangkahi para makmum, itu akan menyakiti mereka. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW dari hadis Abu Zahiriyah. Kalau dia mengatakan, kunna ma'a Abdullah bin Busrin sahibin Nabi SAW. Kami dulu pernah bersama Abdullah bin Busrin. Beliau ada sahabat Nabi. Yaumal Jumu'ah pada hari Jumat. Faja'a rajulun yatakhatta riqaban nas. Lalu tiba-tiba ada orang datang melangkahi pundak-pundak orang yang sudah pada duduk. Faqala Abdullah bin Busrin mengatakan, ya, apa kata beliau? Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal jumu'ati. Ada orang datang melangkahi pundak-pundak manusia pada hari Jumat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Waktu itu Nabi sedang berkhutbah. Maka faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ijlis. Nabi bilang ke orang tersebut, duduk kamu. Faqad azaita, kamu sudah nyakiti yang lain. Rasul lagi khutbah, ada orang jalan gitu. Mungkin maksud dia mau menempati sop yang kosong. Nabi bilang ijlis, duduk kamu. Faqad azaita. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka Imam Asy-Syaukani mengatakan, ya, peringatan Nabi pada orang yang berjalan melewati pundak-pundak orang yang sudah datang lebih dulu, ini tidak hanya berlaku pada hari Jumat, tapi juga berlaku pada sholat-sholat yang lain. Kalau memang makmum banyak gitu ya. Itu karena apa? Alasan larangan itu menyakiti makmum. Nah, bahkan Ibnu Al-Utsaimin mengatakan takhattur riqabin nas haramun halal khutbati wa ghairiha. Berjalan melewati pundak-pundak orang-orang itu haram, baik ketika sedang khutbah atau di luar itu. Karena Nabi mengatakan kepada seseorang tadi yang berjalan melewati pundak manusia, orang-orang, ijlis faqad azaita, duduk kamu, sungguh kamu telah menyakiti orang-orang yang engkau lewati itu. Bahkan dikatakan hatta, bahkan ya sampai wa in kana at-takhatti ila furjatin, meskipun berjalan melangkahi pundak orang-orang itu dalam rangka untuk sampai ke purja. Purja itu apa? Tempat ada celah ya yang bisa kita duduki. Itu juga tidak boleh gitu. Nah, harusnya gimana tuh kalau ada celah? Harusnya orang yang ada di belakangnya maju harusnya. Di kita kan kebanyakan kalau hari Jumat gimana? Orang milih di depan atau milih di belakang? Nah, itu repot juga ya. Nah, apalagi nggak ada AC-nya ya, masjidnya nggak ada kipasnya. Nah, itu berarti koreksi untuk takmir masjid kan. Gimana supaya jamaah itu nyaman. Ketika datang pertama kali langsung ke depan. Tapi memang banyak orang yang belum tahu kan keutamaan sop yang terdepan, sehingga mereka lebih memilih di belakang. Supaya apa? Ben iso sandaran. Nah, itu ya. Kalau yang di belakang-belakang sana ya. Nah, itu karena apa? Tidak ngerti ilmunya. Kalau ngerti harusnya setiap kali ada purja diisi, ada ruang kosong diisi. Supaya apa? Supaya orang yang datang belakangan dia sudah tidak lagi melihat ada kekosongan di sop-sop di depan. Nah, yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara kalau imam boleh atau khatib boleh, ya, khatib boleh.
Dan yang dibolehkan kita melangkahi pundak orang-orang itu adalah apa? Ketika memang kita terburu-buru setelah selesai sholat ada kepentingan, itu dibolehkan. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu selesai sholat masjidnya full, rame. Sholat udah salam, udah selesai, udah zikir juga kita. Tapi baru zikir sebentar kita ada kepentingan. Kepentingannya apa? Aduh, kunci motor ketinggal di motor misalnya. Takut motornya diambil orang kan misalnya. Nah, Pak Nasir kadang-kadang ninggalin kunci itu ya. Nah, misalnya. Tapi ingat, aduh, ini kuncinya tertinggal. Akhirnya, itu ya kayak gitu boleh kayak gitu ya. Jadi ada kebutuhan mendesak dan itu pernah dilakukan oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini kata Uqbah radhiyallahu anhu kalau dia mengatakan shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Aku pernah salat di belakang Nabi di Madinah di Masjid Nabawi waktu itu salat asar. Fasallama Rasul salam summa qama musri'an kemudian beliau berdiri ya cepat-cepat keluar. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujri nisaihi. Rasul melangkahi pundak-pundak manusia untuk menuju ke salah satu ya kamar istrinya beliau karena kan istrinya beliau kamar-kamarnya ada di sekitar Masjid Nabawi ya. Maka orang-orang heran, fafazi'an nasu min suratihi. Orang-orang heran, kenapa kok Nabi terburu-buru keluar? Nah, lalu setelah Nabi sampai ke rumahnya, kembali lagi, wa kharaja alaihim, keluar lagi ketemu dengan para sahabat, para'a annahum ajabu min suratihi. Nabi paham. Jadi para sahabat merasa heran, kenapa tergopoh-gopoh Nabi segera keluar? Biasanya tidak demikian. Lalu kata Nabi, sebelum ditanya Nabi menjelaskan, faqal zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bikismatihi. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Jadi waktu sholat Rasul ingat, aku mengingat sesuatu dari ya barang berharga seperti emas. Ya, jadi ada barang berharga di rumah Nabi yang Nabi pegang gitu. Dan itu untuk dibagikan kepada orang miskin. Nah, aku khawatir barang ini yang aku simpan di rumahku ini mengganggu kehusuan sholatku, maka aku pulang untuk diperintahkan ya kepada istrinya agar segera membagikan barang tersebut ya kepada yang berhak. Nah, itu sebabnya kenapa Nabi cepat-cepat keluar. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini apa? Dalilun ala jawazit takhatti ar-riqab au riqabin nas ba'da salami minas shalah. Hadis ini menunjukkan boleh kita melangkahi pundak-pundak orang-orang setelah salam dari salat. Wala siyama idza kana li hajatin, apalagi kalau memang itu ada kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain, di antara yang perlu kita perhatikan, jangan melangkahi pundak orang-orang ya, termasuk untuk sholat Jumat atau sholat 5 waktu, termasuk majelis ilmu gitu ya. Di majelis ilmu itu kalau itu di depan kosong melangkahi itu nggak boleh. Tapi kalau tidak melangkahi boleh. Nah, tidak melangkahi boleh. Kalau sampai melangkahi pundak orang-orang itu yang tidak boleh. Jadi saya kira ini sementara sekalian yang bisa kita bahas ya. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, monggo 1 2 3 4 5. Oke. Silakan, Pak. Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu berdampingan dengan Pak Nasir, Pak Widodo misalnya. Terus Pak Widodo dengan Pak Nasir sama Pak Ngobrol. mengganggu saya. Apakah saya
Ya isyarat saja supaya dia berhenti. Jangan ngobrol gitu ya. Waktu itu khatib sedang khutbah. Ya. Nah, itu gimana? Boleh nggak mencolek tok gitu ya? Ya, itu saja. Ya, monggo yang Pak Sinten Pak ya. Ini aja, tulisannya aja kan nggak beda. Ah, Itu tulisannya. di atas di mimbar. Iya kan, di tempat khotib transit itu. Oh ya, Itu aja. boleh enggak gitu? Ah, ah. Ah. Baik. Ya, oke Bu. Sebentar Bu ya. Bapak-bapak mohon maaf ya, ibu-ibu dahulukan ya. Kita mendahulukan ibu-ibu. Silakan Bu. Ya. Itu kan sudah jadi jadi jubel-jubel gitu. Ya. Bagaimana hukumnya? Berjubel-jubel maksudnya gimana Bu? Buat ibu-ibu. Hmm. Kan kita sudah duduk ini, datang di depan kita. Melangkahi pundak kita. Kita menangkap ikut sholat, tapi ini betul-betul berdiri anak-anak kita sujud. Kita agak sholat kakak kepada ibu kita. Terlalu dekat gitu ya? Iya. Terlalu padat. Iya. Ah. Itu hukumnya gimana? Ya. Kalau di tempat perempuan ya, kalau laki Ah. kita tahu. Ya. Ya, baik. Ya, itu aja Bu. Iya. Ya, baik. Tadi 1, 2. Ya, monggo. Ketika kita menjadi basbu terus ingin menjadi menyempurnakan tempat yang tertinggal, itu apakah masih hampir terlebih dahulu atau enggak usah? Kita mau menyempurnakan yang kurang, apakah Hampir dulu atau takbir gimana maksudnya? takbir mau berdiri? Oh iya. Terus yang kedua, kan biasanya di masjid-masjid lain kita lihat tuh antara azan dan iqamah itu ada apa kayak sholawat gitu untuk nunggu iqamah. Apakah ada anjurannya dari Rasulullah? Ya. Baik. Puji-pujian ya. 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 Baik, terima kasih. Udah itu saja. Gimana Pak? Setelah khotib selesai khotbah pertama, Hah? kemudian duduk, itu kok sekarang tuh banyak jamaah itu terus baca sholawat terus bareng-bareng gitu. Itu gimana? Ya. Waktu duduk di antara dua khutbah. Nah, itu Ya. banyak jamaah berdoa itu baca sholawat bareng. Ah, Ya itu gimana itu? ya baik. Terima kasih Pak Haris. J, monggo Pak Sugeng ya, silakan. Haruskah imam Jumat tanah maupun sholat fitri maka itu yang sekaligus khotib? Ya. Imam sekaligus khatib. Haruskah ya? Yang kedua, bolehkah khotib sebelum mulai itu mengingatkan pada jamaah supaya menepati soft menyempurnakan soft Ya. dulu baru di belakangnya. Jadi nasihati jamaah sebelum mulai khutbah. Ya, Boleh atau tidak gitu ya? ya, Ya. belum mulai. Terutama kaitannya dengan sop itu ya. Ya, Ya. supaya tidak mengganggu yang datang belakangan. Ya. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Monggo Mas Aldi. Mungkin di luar situ. Ya. Misalnya kita ziarah atau kita menguburkan orang gitu kan, kalau rame biasanya kan kesel-kesel gitu kan. Itu hukumnya kita melewati kuburan sama duduk-duduk itu gimana? Kita lagi ziarah terus Kadang kalau kita menguburkan orang itu kan rame gitu kan. Nah, terus orang melantai kuburan, ada yang duduk-duduk di kuburan gitu. Nah, itu hukumnya lama. yang antum tanyakan ngelangkahi kuburan dan duduk di kuburan. Ya. Baik. Nah, baik, terima kasih Mas Aldi ya. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ya ada beberapa pertanyaan. Pertama, mencolek untuk memberi isyarat supaya diam. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam hadis lain Nabi mengatakan begini. Man massal haso wal khatibu yakhtub faqad lagu.
barang siapa yang memegang kerikil, khatib sedang berkhutbah, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia ya. Bahkan bisa tadi menyia-nyiakan pahala, keutamaan pahala Jumatnya. Itu menyentuh megang-megang kerikil. Megang-megang kerikil. Terus kalau nyolek-nyolek gimana kira-kira? Nyolek Pak Widodo. Maksudnya Pak Widodo kok ngobrol terus gitu ya. Nah, itu walaupun tujuannya untuk mengingatkan. Kita bilang diem, itu kan amar ma'ruf bukan itu? Nahi mungkar ya? Nahi mungkar juga. Tapi dalam keadaan sholat Jumat, khatib sedang khutbah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, maka termasuk yang kami pahami, termasuk nyolek pun itu sebaiknya udah nggak usah dilakukan. Nah, tapi dia mengganggu, Ustaz. Iya, yang dosa dia, kita nggak dosa kan, kita terganggu kan. Kita lagi fokus dengerin khotib, Pak Nasir, Pak Widodo ngobrol terus gitu ya, misalnya. Ya contoh ini bohongan apa? Misal aja, misal Pak Nasir. Nah, kalau iya. Nah, iya, itu termasuk menggeser kotak infak ketika khatib sedang khutbah. Menurut ya keterangan sebagian ulama itu bisa ya menyebabkan pahala Jumat para makmum itu hilang ya. Dianggap faqad lago. Oleh karenanya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, masjid-masjid itu ya jangan geser-geser kotak infak ketika khatib sudah mulai khutbah. Kalau mau ya sebelum itu. Kalau ini tidak ya. Majelis ilmu misalnya lagi ini ada kotak infak berjalan, itu gimana ya? Yang ada dalilnya adalah ketika khatib sedang khutbah. Tapi kalau dikiaskan sih bisa aja. Di majelis ilmu kan orang sedang fokus mendengar gitu ya. Mungkin bisa saja kalau sampai mengganggu. Tapi kalau khutbah sedang khutbah tadi, dalilnya tadi man masal haso faqad lago wal khatibu yatu faqad lago. Itu Bu. Maksudnya potong-potong kusunya ya? Hah? Sering kita lihat kita khutbah. Hah? Oh itu iya, motong kuku, terus nyopot-nyopotin kulit gitu ya. Artinya dia tidak fokus mendengarkan khatib. Nah itu, ketika seseorang tidak fokus mendengarkan khatib, maka faqad lago. Dia dianggap oleh Nabi berdasarkan hadis tadi telah melakukan hal yang sia-sia, menyia-nyiakan pahala keutamaan Jumatnya, yaitu maka mencolek pun nggak perlu, biarin aja. Kalau antum mau ingat, nah, lalu kalau kita mau ingatkan kapan? Tadi ada dua keadaan kita boleh bicara. Ketika kita bertanya sama khatib atau ditanya oleh khatib. Yang ketiga. Dalam kitab Minhatul Alam disebutkan saat khatib duduk di antara dua khutbah. Itu kan tidak sedang khutbah. Maka Pak Ruslan boleh, Pak Nasir, Pak Widodo menang toh, dengerin. Nah itu bisa. Nah itu ketika sedang contohnya kan gitu tadi beliau ya. Nah ya baik, itu ya. Itu dalam keadaan ketika khatib tidak sedang khutbah. Misalnya kita kasih tahu Pak Tim, tolong tegur dulu Pak Widodo itu. Boleh. Maaf Pak Khatib, Ada yang kami. tolong ditegur nih, ini ramai banget. Bisa. Jadi kita ngomongnya ke khatib. Nah itu bisa saja. Walaupun mungkin orang akan merasa aneh ini. Tapi sebenarnya secara syariat boleh itu kayak gitu. Minta khatib, Pak Khatib, tolong nih ada orang ramai gitu. Itu boleh. Nah. Jadi tanpa diberitahu khatib langsung mengingatkan bisa ya? Harusnya Bapak Ibu, ketika khatib tadi, pertanyaan siapa tadi itu? Yang ketika khatib mau khutbah mengingatkan, Pak Sugeng ya tadi ya? Ya, langsung ya Pak Sugeng.
Jadi boleh khotib mengingatkan jamaah sebelum mulai khutbah, tolong sop-sop yang kosong diisi dulu. Yang dekat maju supaya yang belakang bisa maju juga. Itu boleh. Nah, atau ketika khotib sedang khutbah mengingatkan jamaah itu boleh, yang sedang ngobrol. Pak, nun sewu nggih, tolong didengarkan. Itu boleh. Cuman mungkin ya kalau apalagi kita khotib di masjid orang lain gitu ya. Terus orang kita belum begitu dikenal, kecuali kalau udah bertahun-tahun kita sering khutbah di situ, itu boleh. Bertahun-tahun selalu ada jadwal khutbah di masjid tertentu, lah kok ada orang ngobrol kita lagi khutbah, itu boleh ditegur. Pak, nun sewu nggih, jenengan diam dengarkan, ini sedang khutbah. Itu boleh menegur. Nah, boleh juga. Seperti teguran Nabi kepada Sulaik Al-Ghatafani kan. Sulaik, kamu udah sholat belum? Kan ditegur oleh Nabi. Itu boleh. Jadi bapak-bapak, ya ibu-ibu, khotib kalau ada di antara kita jadi khotib, jangan segan menegur makmum yang melakukan kemungkaran. Itu tegur. Ya itu. Tentu dengan bahasa yang halus, yang kira-kira mereka tidak tersinggung ya. Jadi, menang toh, nah, kan itu. Nanti apalagi dia lebih sepuh dari kita, nah ini bisa marah, ribut itu nanti. Nah, tapi dengan cara yang halus, yaitu Bapak Ibu dan sekalian ya. Kemudian tadi pertanyaan barusan ya. Nah, terus tulisan, nah ini mengganggu jelas, ya. Mengganggu sebaiknya. Nah, tidak perlu ada tulisan seperti itu yang nempel ya di apalagi nempel kelihatan banyak orang gitu ya. Apalagi misalnya ada orang mau sholat dia baca, oh khotib imam. Nah, dia baca lagi sholat dia baca itu khotib imam kan gitu. Nah, walaupun kita nggak dengar tapi hati dia akan baca itu. Nah, maka tidak perlu. Terus gimana dong caranya supaya jamaah itu memberi tempat khusus untuk khotib gitu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebenarnya kalau khotibnya sudah dikenal, ya kan? Kalau khotib semua jamaah udah kenal, itu gampang kan? Oh, itu khotibnya udah ada dikenal. Tapi kadang ada kan khotib yang jamaahnya tidak semua kenal, apalagi kalau yang kenalnya pas nggak sholat Jumat di situ kan, bingung nih khotibnya mana. Maka perlu ada solusi tentu saja. Nah, solusinya gimana? Nah, kalau usahakan kalau bisa jangan ada tulisan. Nanti di SMS aja di WA, Pak Khotib, nanti kalau jenengan datang ke masjid, tempati sop depan ada sajadah biru yang sudah kami sediakan. Nah, kan itu diberitahu. Pokoknya itu tandanya tempat khotib, supaya nanti orang tahu, oh khotibnya sudah datang. Jadi dikabari, nggak usah pakai tulisan. Jadi Pak Metro misalnya, Pak Nasir khutbah hari Jumat, Pak Nasir, nah nanti tolong, ini yang baik, ini contoh yang baik ya, tadi yang jelek tadi ya. Nah, nanti jenengan tolong ketika datang tempati sajadah yang warnanya ini yang sudah kami siapkan. Nah, supaya nanti orang paham, oh khotibnya sudah datang. Jadi itu. Jadi betul Pak, ini sebaiknya tidak dilakukan ya. Ada tulisan karena pasti mengganggu orang yang sholat di dekat tempat si khutbah ya, khotib yang sudah sediakan itu. Jadi itu. Nah, kemudian Pak Ruslan jenengan terus. Nah, yang belakang tadi ya. Pak Sinten asmane jenengan? Mas siapa? Mas Rarjo. Enggak yang belakang? Mas Rizky ya. Nah, Mas Rizky tadi. Kalau kita masbuk berdiri untuk menyempurnakan kekurangan sholat kita, apakah takbir? Iya. Karena takbir itu kan ada dua ya. Ada takbiratul ihram. Di luar itu namanya takbir intiqal namanya. Takbir intiqal. Takbir intiqal apa? Takbir perpindahan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Maka ketika jenengan imam sudah salam kurang satu rakaat, kita berdiri ya ucapkan Allahu Akbar, kita takbir. Nah, angkat tangan atau tidak? Iya, angkat tangan. Kalau kita dari duduk tasyahud ya. Berdiri dianjurkan untuk
angkat tangan. Kalau mengucapkan takbir wajib mengucapkan takbir. Karena kita berubah dari keadaan duduk ke berdiri. Apa? Kalau kita masbuk, ini konteksnya kita masbuk ngikutin imam kan? Pasti kalau kita mau nyempurnain kan imam pasti pas tasahud kan? Walaupun mungkin kita rakaat ketiga kan? Pedomannya tasyahud. Maka ketika kita bangkit, nah, dari tasyahud itu angkat tangan, Allahu Akbar. Nah, hanya tidak perlu dengan suara gitu. Kalau kita makmum, iya sirron, ya yukabbiru sirron, mengucapkan takbir dengan sir. Sir atau sir itu bitahriki al-lisan duna sautin, menggerakkan lisan tanpa perlu ada suara. Jadi gitu, ucapkan takbir. Nah itu Mas Rizky ya. Kemudian yang kedua, puji-pujian di antara azan dan iqamah itu tidak ada tuntunannya. Di zaman Nabi, zaman sahabat enggak ada ya, antara azan iqamah sambil menunggu makmum puji-pujian itu enggak ada. Ya. Iya. Betul. Jadi itu nggak perlu gitu. Kalau mau baca sholawat silahkan. Nah, mau berdoa silahkan. Tapi kalau dikeraskan itu mengganggu. Ya, walaupun yang datang cuma 1-2 orang gitu ya. Nah, kata si pelakunya kan untuk ngundang orang-orang supaya pada datang. Lah emang azan nggak cukup undang orang? Bukankah azan itu untuk nyeru orang-orang supaya datang ke masjid? Ngapain lagi ada puji-pujian? Itu nggak perlu. Bahayanya dua. Satu, mengganggu orang yang sudah datang. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua, menyelisihi sunnah. Itu nggak ada tuntunannya. Ada 3 bahaya. Satu lagi apa? Yang 3 itu justru malah yang di rumah tuh datang masih pujian. Masih aman. Ya bisa ya. Sama juga angkat tangan gitu pasti sering masalah. Maksudnya? Mengangkat tangan gitu ya. Untuk makmum itu masih banyak. Yang tadi. Rakaat pertama masih 2 tadi kan. Terus ininya lagi duduk dia ngangkat tangan. Maksudnya angkat tangan untuk apa? Berdoa apa? Takbir. Kalau takbir, nah yang dianjurkan angkat tangan kan satu takbiratul ihram. Yang kedua ketika bangkit, yang kedua ketika mau ruku. Yang ketiga bangkit dari ruku. Yang keempat ketika bangkit dari tasyahud, ya, dari tasyahud awal. Nah itu 4. Kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, telapak tangan. Allahu Akbar. Nah yang Pak Widodo tanyakan maksudnya yang mana? Yang maksudnya tadi yang Jumat tadi, ketika itu tadi setelah saya ini mereka ini selesai sholat. Oh ya. Nah ini berarti masalah lain lagi ya. Ya Bapak Ibu berdoa setelah selesai sholat dengan angkat tangan itu juga tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah jadi setelah selesai sholat kita berdoa begini. Itu tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Iya. Karena memang Nabi itu banyak berdoanya di dalam sholat. Termasuk sholat pertama kedua ini. Termasuk doa ketika khatib sedang duduk. Itu termasuk ketika khatib sedang khutbah. Nah ini, Pak yang Pak Sugeng tanyakan apa? Yang duduk di antara dua khutbah. Selesai duduk. Nah kalau itu nggak ada masalah. Iya, kita memanfaatkan momen, tapi kan itu ringkas sekali kan. Nah, nggak keburu. Ya sudah. Kecuali mungkin kalau agak lama bisa saja. Tapi pada umumnya khatib duduk hanya sejenak kan, sebentar tidak lama. Yaitu. Nah, yang dimaksud Pak Widodo tadi berdoa setelah rampung sholat. Berdoa seperti ini. Nah, ini dalam kitab Al-Minzar itu tidak dianjurkan berdoa setelah selesai sholat dengan angkat tangan. Karena apa? Satu, Nabi itu berdoanya di dalam sholat. Setelah selesai sholat itu adalah tempatnya
zikir berdasarkan surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah berdiri, duduk atau sambil berbaring bisa. Itu tempatnya zikir ba'da sholat itu. Lah doanya kapan? Doanya yang terbaik yang biasa dilakukan oleh Nabi adalah dalam sholat. Satu ketika sedang sujud, yang kedua tasyahud terakhir. Itulah tempat di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Yaitu Pak Widodo ya. Nah, baik. Tapi itu Ustaz, yang biasa kan khutbah kedua hati berdoa. Itu maupun pada Tidak. Nah, itu yang tadi tanya Pak Sugeng. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, ketika khotib berdoa di khutbah kedua, ya mengakhiri doanya kan berdoa tuh. Itu juga makmum tidak dianjurkan mengangkat tangan dan tidak dianjurkan mengeraskan amin. Tapi coba perhatikan di sebagian masjid ketika khotib berdoa Allahumma gfir lil mu'minin amin wal mu'minat amin, itu enggak ada tuntunannya. Enggak ada tuntunannya. Ya, bahkan ulama a'immatu al-arba'ah al-madzahibil arba'ah semua mengatakan tidak angkat tangan, la yarfa'una aydihim wala yujhiruna bitta'min, dan tidak mengeraskan suara amin. Tapi yu'ammin, mengaminkan doa imam tapi sirran. Aminkan, doa imam aminkan, doa khatib diaminkan, tapi sirran. Enggak usah dikerasin. Aminkan dalam hati atau aminkan dengan mengucapkan gitu, tanpa ada suara. Nah, masih banyak orang keliru dalam hal ini. Jadi orang-orang itu jamaah banyak yang ketika khatib di khutbah kedua berdoa mereka mengaminkan dengan suara keras dan angkat tangan. Amin, amin. Sementara khatib, nah itu bisa jadi terjadi karena kesalahan si khatibnya sendiri. Ada di sini Pak Mitro, khatib yang khutbah di sini rata-rata ketika mereka menutup khutbah kedua dengan doa begini atau begini? Ada nggak yang begini? Masih ada? Udah nggak ada. Tapi di banyak kampung itu masih banyak yang begini. Padahal Rasul tidak mencontohkan Rasul seperti ini. Nah, maka makmum juga tidak begini. Aminkan tapi tanpa dikeraskan suara aminnya. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian ya. Kalau habis adzan boleh tak? Kalau antara azan iqamah boleh. Karena doa bainal adzan wal iqamati la yuraddu ya. Doa antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah taala. Itu boleh, silakan dimanfaatkan. Jadi itu. Baik. Kemudian Pak Haris tadi ya, duduk di antara dua khutbah baca sholawat keras gitu ya. Itu juga enggak ada tuntunannya. Ada yang mimpin gitu Pak Haris ya? Oh enggak. Allahumma sholli wa sallim alaihi gitu ya. Nah, itu enggak ada, itu enggak ada tuntunannya. Itu perbuatan bid'ah ya, yang tidak ada contohnya. Sebaiknya tidak lakukan. Tapi ada juga yang dipimpin itu ada. Ada di beberapa masjid dipimpin. Nah, itu juga sama saja. La aslalahu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu. Kemudian Pak Haris tadi ya. Pak Sugeng, apakah khatib harus jadi imam? Tidak. Tidak harus. Tapi yang terbaik memang khatib itu yang jadi imam. Ya, karena apa? Orang yang khatib pasti orang yang ngerti ilmu agama kan. Nah, kecuali kalau masjidnya sembarangan, yang penting bisa ngomong wis sapa wae kan itu. Nah, itu lain. Nah, tapi boleh nggak kalau imamnya lain, khatibnya lain? Boleh, tidak masalah. Apalagi misalnya si masjid tersebut punya imam yang bacaannya bagus, suaranya bagus. Sementara khatibnya suaranya tidak sebagus si imam tetap, maka boleh saja dibagi tugas ya. Ada yang jadi khatib, ada yang jadi imam, gak ada masalah. Yaitu. Dan khatib sebelum memulai menasihati jamaah boleh tadi ya. Terakhir Mas Aldi tadi ketika ziarah kubur boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh. Nah, asal apa?
Bukan. Dalam rangka untuk mendoakan si ahli kubur, bukan berdoa untuk kepentingan diri kita. Nah, itu syirik kalau begitu. Ke kuburan ingin tawasul ya, supaya Mas Aldi pengen cepet nikah, datang ke kuburan. Nah, misalnya ya. Nah, itu kepentingan antum kok datang ke kuburan ya. Tapi kalau antum datang ke kuburan untuk mendoakan si mayit, nah itu boleh. Nah, jika keadaannya crowded, oh maaf ibu tadi belum saya jawab Bu ya. Nanti itu maka jangan duduk di atas kuburan, jangan pula melangkahi kuburan. Itu diantara adabnya. Bahkan Rasul pernah mengatakan, li ayyajlisa ahadukum ala jamrotin. Ya. Seseorang di antara kalian duduk di atas batu yang panas, hatta yahriqo saubahu, sampai membakar kain celananya, bahkan sampai tembus ke kulitnya, itu khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Itu lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Maka jangan duduk di atas kuburan Bapak Ibu. Yaitu. Lalu yang terakhir Bu, tadi mohon maaf ya Ibu, malah terakhir ya saya jawab. Ya, lalu bagaimana ketika di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Bu ya, ketika haji atau umroh berdesak-desakan, sampai karena saking banyaknya orang crowded gitu ya, sehingga untuk sujud agak susah gitu Bu ya. Ya, agak susah, mungkin bahkan ya sampai kita didudukin orang gitu Bu ya. Nah itu harusnya memang ada jarak yang cukup ya untuk sujud. Tapi memang agak susah, apalagi kalau kita setelah tawaf di belakang makom Ibrahim Bu ya. Kan untuk sholat sunnah tawaf itu. Bahkan sholat wajib pun begitu Bu ya. Oh itu ya, berarti crowded banget ya. Ya kalau laki-laki asal tahu cari tempatnya nggak selalu sepadat itu ya. Nah yang ibu tanyakan itu gimana tuh hukumnya? Ya kalau memang tempatnya tidak ada, sempit tempatnya, itu nggak ada masalah. Tapi tadi jangan mengganggu hak orang lain yang sedang sholat bersama kita. Apalagi sampai dipegang kepala gitu Bu ya. Nah itu tentu mengganggu. Itu berarti dia tidak menghormati hak orang lain ya. Nah atau mau keluar atau mau masuk ini dilompati ya. Nah itu nggak boleh tentu saja ya, nggak boleh, apalagi ketika orang lagi sholat ba'diyah ya, terus si orang lain mau keluar meloncati orang yang sedang sujud, itu jelas tidak boleh. Mau lewat di stop, setelah juga sudah dilewati. Iya, karena emang tidak setiap orang yang berangkat umroh paham ilmu agama. Iya, harusnya sebutuh-butuhnya kita keluar, jangan sampai melangkahi atau melewati orang yang sedang sholat. Yaitu ya cari, kan tidak semua orang sedang sholat kan, cari yang jalan yang kira-kira tidak melewati orang yang sholat atau tidak melangkahi orang yang sholat. Jadi itu sama Bu, tidak boleh. Maka kita jangan melakukan. Nah kalau orang lain melakukan ya kita tegur gitu. Kalau nggak sempat negur ya udah kabur duluan ya sudah. Nah, kan? Itu. Kalau kita bisa menegurnya maka kita tegur, nggak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, monggo Mas Reno. Ini penutup terakhir, silakan. Waktu menjamak sholat itu bedanya seperti apa ya? Menjamak sholat. Apakah kalau misalnya saya perginya hanya ke Bandung, nah di Bandung itu ada kegiatan yang katakanlah musyawarah itu yang membutuhkan waktu, Ya. Ya baik, terima kasih Mas Reno. Beda antara menjamak dengan mengqashar. Kalau qashar itu alasannya cuma satu, kalau jamak itu alasannya lebih dari satu. Ada 6 alasan kita boleh menjamak sholat. Ya, 1 safar. Ketika kita safar boleh menjamak sholat. Yang kedua hujan. Ketika hujan kita boleh menjamak sholat. Yang ketiga waktu di Muzdalifah sedang haji atau di Mina ya, Rasul dulu menjamak sholat. Itu tidak ada masalah. Yang keempat ketika sakit kita boleh menjamak sholat ya, misalnya sakit, pusing, panas badan,
zuhur sekalian dijamak dengan asar itu boleh. Kemudian yang kelima, ketika sedang dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut kita boleh menjamak sholat. Dan yang keenam, ketika ada kebutuhan mendesak, seperti mau operasi, dokter mau ngoperasi pasien, itu boleh menjamak sholat. Bahkan nanti sebagian ulama mengatakan hal-hal lain selain itu yang memang ada kemaslahatan. Misal untuk walimah gitu, walimatul urus, si tuan rumah karena tamu banyak gitu zuhur asar di jamaah, atau nanti misalnya itu bisa itu menjamak. Ada yang membolehkan, boleh, selama memang tidak ada kemungkaran dalam walimatul urusnya. Nah, iya, termasuk misalnya yang tadi Mas Reno, ada musyawarah gitu atau ada seminar sehari misalnya, seminar, itu boleh nggak menjamak sholat? Boleh. Termasuk tenis, tanding tenis kan, ini perkara apa tenis, mubah atau haram? Mubah Dalam perkara mubah bisa saja kita menjamak sholat. Olahraga kan mubah olahraga perkara mubah, artinya boleh, tidak haram, tidak wajib, tidak sunnah, tetapi mubah gitu, bisa saja. Nah itu jamak. Jadi jamak itu banyak alasan yang kita dibolehkan menjamak sholat berdasarkan ketentuan syariat. Tapi kalau qashar, tidak boleh kita mengqashar sholat kecuali ketika sedang safar. Dan safarnya menurut penjelasan para ulama pada umumnya jarak yang ditempuh sekitar khomsah atau samanuna kilo 80 kilo atau 85 kilo. Berapa parsah itu? Kalau nggak salah sekitar, saya lupa, 16 parsah atau 18 parsah gitu Yang kalau dikonversi ke kilo itu sekitar 80 atau 85 kilometer. Itu qashar. Nah, perjalanan yang kita tempuh sekitar 80 atau 85 km baru kita boleh mengqashar. Kalau ke Bantul ada nggak 85 kilo? Enggak maka jangan diqashar. Tapi kalau menjamak boleh atau tidak? Boleh. Itu satu Yang kedua, menjamak itu boleh dilakukan bahkan ketika kita belum berangkat safar. Misalnya menjamak mau safar kan? Masih di rumah. Kita mau berangkat ba'da zuhur ke Surabaya. Sholat zuhur di kampung, di masjid di sini misalnya. Itu langsung boleh jamak zuhur asar. Tapi kalau qashar tidak boleh diqashar kecuali kalau kita sudah meninggalkan kampung halaman kita. Itu bedanya. Nggak boleh karena sholat itu kita mauquta waktunya sudah ditentukan. Sabar sebentar, tunggu sampai masuk waktu sholat baru kemudian sholat dan dijamak boleh. Jadi itu Mas Reno. Jadi baik Bapak Ibu, cukup ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau pakai kendaraan sendiri kan nggak repot, tapi juga dijamak. Kita jawab besok aja apa gimana ini? Besok aja. Iya. Itu mukhayyar bisa sholat pada waktunya, bisa juga kita menjamak kalau memang kita bawa kendaraan sendiri. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan rukhsah Allah itu diambil lebih baik rukhsah. Nah, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan dua-duanya boleh Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.